kecuali apabila misalnya ayah ada tetapi tidak memenuhi kriteria, tidak memenuhi syarat-syarat sebagai seorang wali, maka ini baru bisa berpindah kepada kakek. Tetapi selama ayah ini ada dan selama dia juga telah memenuhi syarat sebagai seorang wali, maka yang berhak itu adalah si ayah tersebut, meskipun ayah itu dalam perjalanan, misalnya dalam safar, dia masih dalam bepergian, dia berada di tempat yang jauh misalnya. Misalnya anaknya di Jawa, kemudian ayahnya masih di Sumatera, di Kalimantan, tetap selama ayah itu ada dan memenuhi syarat sebagai seorang wali, maka ayah inilah yang berhak untuk menikahkan anak perempuannya. Salamullah ala al-hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa awlal wulati al-ab, wa awlal wulati lan utawi luweh utamane pira-pira wali iku al-abu bapak, tsummal jaddu nuli mbah lanang, abul abi tegese bapake bapak, tsummal akhu nuli dulur lanang lil ab wal ummi, lil ab tunggal bapak wal ummi lan tunggal ibu, tsummal akhu nuli dulur lanang lil ab ka tunggal bapak, Thumma banul akhi nuli anak lanange dulur lanang lil ab wal ummi tunggal bapak lan ibu, Thumma banul akhi nuli anak lanange dulur lanang lil ab tunggal bapak, Thumma al-ammu nuli paman dulur lanange bapak, Thumma benuhu nuli anak lanange al-am ala hadzal tartib ing atase urutan iki. Fa idza udimat mongko tatkalane fa idza udimat tatkalane ora ana apa al asobatu wali asobat, fal muli al mu'tiqu, fal muli mongko wong kang fal mulil mu'tiqu tegese wong kang merdekaaken, wali kang merdekaaken, suma asobatuhu nuli asobae al muli al mu'tiq, summa al hakimu nuli hakim. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pemirsa yang berbahagia, pada pagi hari ini kita membahas tentang urutan dari para wali. Para wali nikah. Dalam pernikahan, siapa yang paling berhak untuk menjadi wali pernikahan dari seorang perempuan? Dikatakan bahwa aulal wulati al-abu, bahwa orang yang paling berhak untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan seorang perempuan, yang menikahkan seorang perempuan, itu adalah ayah, al-ab, ayah. Selama ayah ini ada, maka tidak bisa digantikan oleh orang lain. Ada maksudnya orangnya itu masih hidup dan dia memiliki atau memenuhi kriteria-kriteria
sebagai seorang wali, seperti yang sudah kita sebutkan kemarin. Misalnya dia adalah seorang yang muslim, kemudian dia orang yang adil, secara zahir dia adalah orang yang adil, dan seterusnya yang sudah kita sebutkan kemarin. Nah, selama ayah itu memenuhi kriteria-kriteria itu dan dia ada, maka tidak boleh orang lain itu menikahkan si perempuan itu, mengakoti nikah anak perempuannya. Itu tidak diperbolehkan dan tidak sah apabila dilakukan, kecuali apabila misalnya ayah ada tetapi tidak memenuhi kriteria, tidak memenuhi syarat-syarat sebagai seorang wali. Maka ini baru bisa berpindah kepada kakek. Tetapi selama ayah ini ada dan selama dia juga telah memenuhi syarat sebagai seorang wali, maka yang berhak itu adalah si ayah tersebut, meskipun ayah itu dalam perjalanan, misalnya dalam safar, dia masih dalam bepergian, dia berada di tempat yang jauh misalnya. Misalnya anaknya di Jawa, kemudian ayahnya masih di Sumatera, di Kalimantan, tetap selama ayah itu ada dan memenuhi syarat sebagai seorang wali, maka ayah inilah yang berhak untuk menikahkan anak perempuannya, bukan setelahnya, bukan orang lain yang setelahnya. Meskipun di sini nanti boleh bagi si ayah tersebut untuk mewakilkannya kepada orang lain. Jadi misalnya dia ada di tempat lain, tidak mungkin dia akan hadir dalam pernikahan, maka dia bisa mewakilkannya kepada orang lain. Atau bahkan kalaupun misalnya dia hadir tetapi juga mewakilkan kepada orang lain, maka ini juga diperbolehkan. Nah, seperti dalam sebagian daerah di sini misalnya, sebagian wali, sebagian ayah itu dia tidak percaya diri untuk menikahkan putrinya sendiri. Ada sebagian seperti itu. Dia nggak cukup percaya diri untuk menikahkan putrinya sendiri, sehingga kemudian dia melakukan akad taukil. Dia mewakilkan hak untuk menikahkan putrinya kepada seorang kiai misalnya, kepada seorang ustadz, atau kepada pak penghulu, pak kepala KUA. Langsung dia mewakilkan, melakukan akad. Harus ada akadnya dulu. Ayahnya berkata kepada wakil yang dia percaya bahwa saya mewakilkan pernikahan putriku kepadamu. Kemudian diterima oleh wakilnya itu, maka kemudian wakilnya itulah yang menikahkan putri sang bapak ini, ayah ini, sebagai wakil dari ayahnya. Maka itu diperbolehkan karena yang mewakilkan adalah ayah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ayah ini adalah orang yang paling berhak, yang pertama, nggak boleh dilewati. Jika ayah ini ada dan memenuhi syarat, maka tidak boleh kemudian atau yang menikahkan itu adalah selain dia. Jika terjadi selain dia yang menikahkan, maka ini nanti akad pernikahannya tidak sah. Karena terkadang ada sebuah pernikahan itu yang mengabaikan ayah. Kemudian dia langsung loncat kepada kakeknya atau loncat kepada walinya. Padahal urutan wali yang akan kita sampaikan ini harus berurut. Harus berurut, bukan memilih. Dalam kitab ini disebutkan bahwa wali-wali nikah itu adalah ini. Itu sifatnya adalah berurut. Selama masih ada yang pertama, maka nggak boleh yang kedua menikahkan. Selama ada yang
kedua, maka yang ketiga nggak boleh menikahkan. Selama ada yang ketiga, maka yang keempat tidak boleh menikahkan. Begitu seterusnya. Jika yang pertama nggak ada, baru pindah yang kedua. Jika yang kedua nggak ada, yang pertama kedua nggak ada, baru pindah yang ketiga. Jika yang pertama kedua ketiga nggak ada, baru pindah yang keempat. Begitu seterusnya. Tidak memilih, oh saya senang saudara saya saja, dia plek sama saya, menikah pasti dia dibolehkan, kalau sama yang lain sulit misalnya. Itu nggak bisa memilih-milih seperti itu, tetapi memang berdasarkan urutan wali yang ini kita sebutkan. Dan yang paling berhak, yang pertama untuk menikahkan seorang perempuan adalah ayahnya. Tentu apa? Jika si ayah itu memenuhi kriteria, ada dan memenuhi kriteria. Ada yang dimaksud itu belum mati, meskipun dia nggak ada di rumah, tetapi kalau di tempat lain maka dia bisa. Dengan cara apa? Mewakilkannya. Mewakilkan, misalnya ada orang sana, dia melakukan akad taukil, kemudian suruh pulang untuk menikahkan putrinya. Atau misalnya dia telepon ke kampungnya dalam pembicaraan, apalagi sekarang ada mudah, misalnya via istilahnya video call, misalnya dia telepon kepada seorang kiai atau ustadz bahwa dia mewakilkan pernikahan putrinya dengan si fulan misalnya. Itu bisa. Setelah itu baru orang kiai atau ustadz itu yang menikahkan putrinya tersebut. Jadi bukan kemudian dia nggak di rumah, berarti nggak ada bapaknya, ganti kakeknya, nggak bisa. Jadi yang dimaksud ada di sini apa? Dia memang masih hidup, meskipun tempatnya dia tinggalnya tidak di kampung itu. Kemudian yang kedua, dia memenuhi syarat. Jika ada tapi nggak memenuhi syarat, misalnya bapaknya ini gila misalnya. Kalau bapaknya gila, ya pindah ke kakeknya, bapaknya bapak. Tidak bisa gila dipaksakan karena memang tidak memenuhi syarat yang kemarin sudah kita sebutkan. Harus mukallaf. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah summal jaddu. Kemudian setelahnya adalah kakek. Kakek yang dimaksud di situ adalah abul ab, bapaknya bapak. Karena kakek ini kan banyak. Bapaknya ibu juga kakek, bapaknya bapak juga kakek. Nah, yang bisa menjadi wali itu bukan bapaknya ibu, tetapi bapaknya bapak, ayahnya ayah, abul ab. Nah, itu yang bisa menjadi wali setelah ayah nggak ada. Nah, jangan di sini dijelaskan seperti itu agar tidak jumbo, karena sebagian pahamnya pokoknya kakek. Akhirnya punya kakeknya bapaknya ibu, nggak bisa. Pokoknya dari jalur ibu tidak bisa. Yang bisa itu dari jalur ayah. Ini yang perlu diperhatikan. Yang bisa jadi wali itu dari jalur ayah, bukan dari jalur ibu. Kalau kita bapak, yang pertama kan bapak. Yang kedua apa? Bapaknya bapak, bukan bapaknya ibu, atau bukan yang lain. Jadi dari jalur ayah ini, ayah atau bapak. Jadi yang kedua, jika ayah nggak ada atau ayah itu ada tetapi tidak memenuhi syarat-syarat sebagai seorang wali, baru boleh berpindah kepada kakek, yaitu bapaknya bapak atau ayahnya bapak. Nah, bapaknya ibu tidak bisa menjadi wali kapanpun. Nah, wali nikah maksudnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya apa?
yang berikutnya adalah al-akh lil ab wal Jika kakek nggak ada, kakeknya, bapaknya mati, kakeknya juga sudah mati. Ini berarti sudah pasti nggak adanya. Nah, maka berpindah kepada saudara laki-laki seayah dan seibu. Namanya al-akhu syaqiq, yaitu saudara laki-laki sebapak dan seibu. Saudara perempuan nggak bisa. Kemarin sudah kita jelaskan, perempuan nggak bisa jadi wali. Maka di sini adalah saudara laki-laki yang sama bapak dan sama ibunya, syaqiq, seayah dan seibu. Karena di sini dimungkinkan beda ayah, itu dimungkinkan. Nah, beda ibu juga dimungkinkan. Nah, makanya dikatakan saudara laki-laki seayah dan seibu yang disebut dengan al-akhus syaqiq. Itu jika ada. Setelah ayah dan kakek nggak ada, baru saudara laki-laki sebapak dan seibu. Nah, setelah itu jika nggak ada, maka pindah lagi ke saudara satu ayah, saudara tunggal ayah, bapaknya sama meskipun ibunya berbeda. Ini yang bisa menjadi wali setelah saudara laki-laki seayah dan seibu itu tidak ada. Kemudian setelah nggak ada, misalnya saudara laki-laki seayah itu nggak ada, maka kemudian yang berikutnya adalah pindah ke anak laki-laki dari saudara seayah, saudara laki-laki seayah dan seibu. Jadi pindah ke anak saudara, ya, anak saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki. Jadi saya punya saudara laki-laki, ini kan dia dulu yang berhak menjadi wali. Kalau dia sudah mati, nggak ada, maka ganti anak laki-laki dari saudara laki-laki itu. Itu berikutnya. Nah, atau sampai ke bawah, atau cucu dari saudara, cucu laki-laki dari saudara laki-laki saya, yang lewat anaknya yang laki-laki, begitu seterusnya. Itu urutan berikutnya setelah saudara laki-laki. Saudara laki-laki seayah seibu, saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki sampai ke bawah. Itu urutan berikutnya. Nah, setelah itu anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Seperti urutan yang tadi. Urutan yang tadi apa? Saudara laki-laki seayah seibu, kemudian saudara laki-laki seayah. Nah, sekarang yang berikutnya anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah. Nah, urutannya begitu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kemudian baru paman. Setelah itu baru paman. Paman di sini bahasa Arabnya adalah ammun. Karena paman itu bahasa Arabnya ada dua, ada ammun, maksudnya dalam bahasa Indonesia itu bahasa Indonesianya cuman paman. Tetapi dalam bahasa Arabnya itu ada dua, ada ammun, ada khalun. Kalau perempuan ammatun sama khalatun. Bedanya apa? Kalau ammun itu paman dari bapak, saudaranya ayah. Itu namanya ammun. Kalau saudaranya ibu itu namanya khalun. Dalam bahasa Indonesia sama-sama itu paman, itu juga paman.
karena bahasa Arab lebih kaya dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Nah, jadi yang menjadi wali itu, yang bisa menjadi wali setelah anak laki-laki dari saudara laki-laki adalah ammun, yaitu paman saudaranya bapak, saudara laki-laki, ya, saudara laki-laki dari ayah, atau yang disebut dengan paman dari sebelah ayah, bukan paman dari sebelah ibu. Karena paman dari sebelah ibu itu tidak bisa menjadi wali karena dari ibu. Sebagaimana tadi kakek dari ibu nggak bisa, saudara laki-laki dari ibu juga tidak bisa menjadi wali. Nah, kemudian itu adalah paman yang saudara ayah, yang seayah dan seibu. Yang berikutnya paman yang dia adalah saudara ayah seayah, itu berikutnya. Yang pertama tadi paman yang merupakan saudara laki-laki ayah seayah seibu. Sekarang paman yang dia merupakan saudara laki-laki ayah seayah, beda ibu. Itu urutan berikutnya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah anak laki-laki dari paman. Anak laki-laki dari paman kandung, paman syakik, paman seayah seibu. Tadi kan pamannya, sekarang kalau sudah pamannya nggak ada, maka anak laki-laki dari paman yang seayah seibu. Kemudian setelah itu anak laki-laki dari paman yang seayah, yang seayah. Itu urutan berikutnya. Ini sudah notok sampai di situ. Itu wali, urutan wali dari sisi nasab. Dari sisi nasab itu urutannya begitu. Nah, silahkan nanti dilihat ketika ada seseorang yang menikah, perempuan yang menikah, dilihat dari urutan itu. Pertama yang harus dilihat, bapaknya ada apa enggak, masih hidup apa enggak bapaknya. Oh masih, enggak boleh disembunyikan. Bapaknya hidup dibilang enggak hidup. Bapaknya ada enggak ini? Enggak ada bapaknya ini. Nah, karena ada juga yang seperti itu, bapaknya sudah mati, padahal bapaknya masih hidup, enggak diakui. Karena apa? Ternyata bapaknya ini mempersulit, nggak setuju dan sebagainya. Akhirnya udah dibuat mati aja bapakmu misalnya. Oleh ibunya dianggap mati, sehingga di haknya sebagai wali itu dilompati. Maka ini apa? Nggak boleh. Selama ayah masih ada, maka ayah ini yang paling berhak untuk menikahkan putrinya. Nah, setelah itu dipastikan dulu ayahnya ada apa enggak, ada, memenuhi syarat apa enggak, memenuhi, maka udah nggak bisa geser kepada yang lain. Kalau ditanya ayahnya ada apa enggak, ayahnya enggak ada, sudah meninggal. Oh kalau begitu kakeknya ada apa enggak, baru ditanya kakeknya ada apa tidak. Nah, begitu seterusnya sampai urutan yang terakhir, yaitu anak laki-lakinya paman yang seayah dengan bapak kita, dengan ayah kita. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian anak tidak bisa menikahkan ibunya. Enggak ada sama sekali dalam urutan itu anak itu bisa menjadi wali dari ibunya. Ini perlu dijelaskan karena ada sebagian janda itu yang nggak paham, kemudian anaknya yang jadi wali dari pernikahan ibunya. Nggak bisa. Tetap urutannya tetap seperti yang tadi kita sebutkan. Tidak bisa seorang anak menikahkan ibunya sendiri. Nggak ada dalam urutan wali hubungan bunuwah, hubungan
anak ibu itu bisa menjadi seorang wali. Nah, kalau misalnya itu terjadi karena terjadi dalam beberapa karena kebodohan, terjadi seseorang anak kemudian dia menikahkan ibunya sendiri, maka ini tidak boleh, tidak ada. Yang bisa itu adalah apa? Seperti yang tadi sudah kita urutkan, tidak perlu kita ulang kembali. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian fa'idha udimat al-asobatu falmu lil mu'tiq thumma asobatuhu thumma al-hakim. Kalau semua itu nggak ada, semua wali yang tadi sudah kita sebutkan itu tidak ada, maka di sini kemudian dilihat apakah dia itu mantan budak. Kalau dia itu adalah seorang mantan budak, maka berarti yang menjadi wali dari dia adalah mantan sayyid dia yang telah memerdekakan dia. Namanya al-muli al-mu'tiq. Jadi dulu dia kalau hamba sahaya, kemudian dulu siapa yang pemilik dia? Oh, si fulan yang sudah memerdekakan dia, maka berarti dia yang menjadi wali dari orang tersebut. Kalau misalnya nggak ada al-muli al-mu'tiq itu sudah mati, maka berarti ya asobah dari muli al-mu'tiq ini, asobah dari al-muli al-mu'tiq ini berarti urutannya seperti itu. Berarti bapaknya al-muli al-mu'tiq, bapaknya orang yang memerdekakannya, kakeknya orang yang memerdekakannya, begitu seterusnya dari urutan wali yang tadi kita telah sebutkan. Itu jika yang memerdekakan itu adalah laki-laki, maka orang yang memerdekakan itu bisa menjadi wali pernikahan dari mantan budak perempuannya. Tetapi kalau misalnya orang yang memerdekakan, pemilik dari budak perempuan, mantan budak perempuan itu ternyata adalah seorang perempuan, maka kan nggak bisa menikahkan, karena perempuan nggak bisa menikahkan, seperti yang tadi, yang kemarin sudah kita jelaskan. Maka di sini berarti berpindah kepada bapaknya perempuan yang memerdekakan dia, kemudian kakeknya, begitu seterusnya, karena dia tidak bisa menjadi seorang wali karena dia perempuan. Karena syarat menjadi seorang wali, dia harus laki-laki. Kemudian jika ternyata nggak ada, karena dia memang bukan mantan budak, dari sekian banyak wali yang tadi kita sebutkan, mulai dari ayah sampai anak laki-laki dari paman yang seayah itu nggak ada, sama sekali nggak ada, maka apa? Tsummal hakim, baru kemudian hakim yang menjadi wali. Dikatakan al-hakimu waliyu man la waliyalahu. Hakim itu adalah wali dari orang yang tidak memiliki wali. Perempuan jika nggak punya wali, semua sebanyak orang yang tadi kita sebutkan, nggak ada satupun, maka berarti di sini dia nggak punya wali. Kalau dia nggak punya wali, maka menggunakan wali hakim. Wali hakim itu baik hakim am maupun hakim khas. Hakim am itu ya pemerintah secara umum, atau khas itu misalnya qadhi atau hakim, itu namanya qadhi, atau namanya apa? Hakim yang khas. Itu bisa menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali. Tapi jika hakimnya juga nggak ada misalnya, atau ada tapi memberatkan, harus bayar. Kalau pakai hakim, maka dia harus bayar sejumlah uang tertentu. Dia nggak mampu, kalau mau menikah suruh bayar lagi, nggak bisa.
maka ini namanya mengangkat wali, namanya muhakkam. Muhakkam yaitu mengangkat seorang orang yang soleh, dayyin, yang agamanya bagus, dia paham tentang ilmu agama, paham tentang ahkamun nikah, dia paham tentang ilmu-ilmu agama dan dia mengamalkan ilmu agama. Orang yang laki-laki yang soleh, kiai misalnya, kemudian ustadz yang baik yang mengamalkan ilmunya, kemudian dia mengangkat siapa? Orang ini menjadi hakim. Jadi mengangkatnya, tahkim. Nah, dia mengatakan kepada laki-laki itu misalnya, saya angkat engkau menjadi wali hakim untuk pernikahan kami misalnya. Keduanya ngomong seperti itu kepada orang tersebut, maka ini nanti si ustadz atau kiai ini nanti bisa menikahkan orang tersebut. Nah, jadi dia diangkat sebagai hakim oleh kedua mempelai orang yang mau menikah itu, oleh perempuan yang mau menikah itu diangkat sebagai hakim untuk menikahkan dirinya. Ini apa? Ini namanya muhakkam. Hadirin hadirat rahimakumullah, berarti sampai akhir ini masih bisa menikah. Nggak ada perempuan yang nggak bisa menikah, tetap bisa saja. Meskipun dia sebatang kara, nggak ada keluarga sama sekali, maka dia tetap masih bisa untuk menikah. Ya paling akhir itu apa? Muhakkam. Hakim kemudian muhakkam. Selama masih ada hakim ya pakai hakim. Tetapi jika hakimnya ada tetapi harus bayar misalnya, sehingga itu memberatkan, maka bisa pindah kepada muhakkam. Itu dari sisi urutan wali seperti itu. Nah, termasuk di sini dimungkinkan ada orang nggak punya wali itu sekarang banyak. Bukan karena secara zahir nggak memiliki keluarga, tetapi karena dia adalah anak hasil perzinaan, anak zina. Itu juga nggak punya wali. Misalnya ada seorang perempuan yang hamil di luar nikah, belum menikah sudah hamil, kemudian melahirkan seorang anak perempuan, berarti ini anak zina, namanya anak zina. Nah, dia nasab anak perempuan ini, termasuk juga kalau laki-laki, itu nasabnya bukan kepada ayah yang menghamili ibunya, bukan kepada laki-laki yang menghamili ibunya nasabnya, tetapi nasabnya itu adalah ke ibunya. Nasabnya bukan kembali kepada laki-laki atau ayah biologis, istilahnya ayah biologisnya, tetapi nasabnya kembali kepada ibunya. Maka kalau dalam ketentuan Islam misalnya namanya adalah A, maka A bin Fulanah, bukan A bin Fulan, tetapi A bin Fulanah ibunya, bukan apa? Bukan ayahnya, bukan ayah biologisnya. Karena apa? Karena dalam hukum Islam dia tidak disebut sebagai ayah dari anak ini, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Jika anak itu perempuan, maka ayah biologisnya yang menghamili ibunya itu tidak bisa menjadi wali dari anak tersebut. Nah, berarti dia nggak punya wali sama sekali, karena nasabnya kepada ibu, sementara ibu seorang perempuan tidak bisa menjadi wali nikah. Kakek jelas nggak ada. Di mana ada, wong bapak aja nggak ada. Bapak, kalau sudah bapak nggak ada, berarti kan nggak ada kakek, nggak ada saudara bapak.
nggak ada juga saudara laki-laki, nggak ada semua itu. Kalau sudah bapaknya nggak ada, dianggap nggak ada, maka semuanya sudah dianggap nggak ada. Meskipun misalnya yang menikahi ibunya itu kemudian ayah yang menghamili ibunya, tetap nggak bisa jadi wali. Nah, biasanya kan begitu. Orang itu kalau misalnya seorang perempuan dia hamil di luar nikah, kemudian buru-buru dinikahkan sama yang menghamilinya. Nah, buru-buru dinikahkan sama yang menghamilinya. Kalau sudah pasti bahwa itu adalah anak daripada anak hasil zina, maka ayahnya itu tidak bisa menjadi wali dari putrinya tersebut, putri biologisnya, nggak bisa. Karena nasabnya itu ke bapak bukan ke ibu bukan ke ayah biologisnya, ayah yang menghamili ibunya tersebut. Nah, maka dia dikatakan apa? Nggak punya wali. Nah, kalau nggak punya wali, maka walinya adalah hakim. Jika hakim nggak ada, maka kemudian muhakkam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu harus hati-hati. Seorang perempuan harus berhati-hati. Nah, karena konsekuensi dari kehamilan di luar nikah itu sangat berat. Itu sangat berat. Yang pertama adalah dosa besar. Dosa besar namanya berzina, itu adalah dosa besar yang bahkan ada hadnya. Apabila orang yang berzina itu adalah belum bersuami atau belum beristri, maka dilempar batu 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Tetapi kalau dia adalah orang yang berzina itu adalah orang yang sudah beristri atau bersuami, maka apa? Dirajam, dilempari batu sekepalan tangan sampai dia mati. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan beratnya dosa berzina ini. Itu dari sisi hukum syara, maka itu sangat berat orang yang melakukan perzinaan. Nah, konsekuensi lain atau akibat lain dari itu selain bahaya untuk akhirat dia, tadi kalau dia memang sudah dihad, berlaku had, dosanya akan diampuni oleh Allah. Masalahnya sekarang kan nggak ada had. Sekarang pemerintah tidak menerapkan hukum had bagi pelaku zina, bahkan dibiarkan. Tidak ada hukuman sama sekali. Jika itu terjadi, maka bagaimana dia mau menghapuskan dosanya? Nggak ada cara untuk menghapuskan dosanya sebagaimana yang ditentukan oleh syara, yaitu dengan adanya had. Sehingga yang dia bisa lakukan hanya bertaubat semaksimal mungkin. Itu yang hanya dia bisa lakukan, tanpa bisa memastikan bahwa dosa dia itu diampuni atau tidak diampuni. Jika tidak diampuni oleh Allah, maka di akhirat dia yastahiqul azab. Dia berhak untuk mendapatkan azab yang berat nanti di neraka. Itu satu akibat. Akibat lainnya adalah ini tadi, yang berkaitan dengan masalah pernikahan. Jika ternyata ayah biologisnya yang menghamili ibunya sebelum menikah tadi, itu pertama dia tidak bisa menjadi wali dari anak biologisnya. Yang kedua, apabila dia mati, bapak biologisnya itu mati, maka anak ini nggak bisa mengambil warisan dari bapaknya. Wong itu bukan bapaknya kok. Secara syara itu bukan bapaknya. Misalnya bapak biologisnya itu kaya raya, banyak hartanya. Dia mati, anak ini nggak bisa ngambil warisan dari
bapaknya itu. Kalau dia tetap ngambil, ya dia akan memakan makanan yang haram, karena itu bukan hak dia, itu hak anak dari bapak itu, sementara dia bukan anaknya karena dia adalah hasil perzinaan dengan ibunya. Dari sisi pernikahan, jika perempuan, bapaknya biologis ini tidak bisa menikahkannya, tidak bisa menjadi wali dari anak perempuan hasil perzinaan dia dengan ibunya, nggak bisa. Jika kemudian nggak bisa, kemudian dia tahu, masih lumayan. Nggak tahu, masih lumayan. Artinya apa? Dia tidak akan menjadi wali bagi putrinya tersebut. Nah, itu pun dia jarang yang mau berterus terang. Kebanyakan malu, gimana saya ada kok, saya nggak, bukan saya walinya. Akhirnya memaksakan dia jadi wali, padahal dia bukan wali yang berhak untuk menikahkan. Akhirnya apa? Nekat tetap jadi wali karena apa? Malu sama tetangga-tetangganya, nanti kan ketahuan kalau saya bukan walinya, ternyata anaknya anak zina misalnya. Akhirnya apa? Dia tetap maksa jadi wali pernikahan dari putri biologisnya yang bukan putri anak perempuan dia dalam hukum syara. Atau dia memang nggak paham sama sekali, nggak paham sama sekali, akhirnya apa? Akhirnya dia yang menikahkan. Jika ternyata dia yang menikahkan, maka berarti pernikahannya tidak sah, karena walinya apa? Walinya tidak tepat, walinya bukan orang yang berhak menikahkan dia, maka pernikahan perempuan itu tidak sah. Jika tidak sah tetapi tetap disahkan, maksudnya disahkan oleh orang-orang itu, oleh Pak penghulu, oleh tetap oleh saksi-saksinya dibilang sah, semuanya bilang sah, padahal nggak sah. Kenapa? Karena memang dia nggak terus terang. Bapaknya ngomong ini anak saya, orang-orang saudara-saudaranya di situ, ya itu anak dia. Itu secara biologis memang iya. Akhirnya saksinya pun percaya, kemudian Pak penghulunya juga percaya, kemudian langsung dicatat, dikasih buku nikah, semuanya bilang sah, 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 seperti dalam apa itu. Maka apa? Padahal dalam pandangan syara itu tidak sah, karena walinya bukan orang yang berhak menjadi wali. Akhirnya terjadi apa? Karena dianggap orang-orang itu sah, akhirnya keduanya melakukan hubungan suami istri, maka terjadi zina, akan terjadi zina, besoknya zina lagi, besoknya zina lagi, dan seterusnya, terjadi perzinaan terus menerus. Dari perzinaan itu kemudian lahir anak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Perempuan lagi anaknya. Terus bagaimana? Ini? Terus menerus ini nanti bapaknya itu tidak bisa jadi wali dari anaknya ini lagi. Begitu seterusnya, akhirnya terjadi perzinaan terus menerus, tidak pernah berhenti gara-gara orang seperti ini. Pertama, dia terburu nafsu, hawa nafsunya, belum menikah sudah berzina, akibatnya seperti itu. Seharusnya kan dia, kalau memang dia suka sama suka, ya segera dia untuk menikah, dilamar kepada bapaknya, kemudian dilakukan akad pernikahan, kemudian baru melakukan hubungan suami istri sah, sehingga kemudian anaknya pun tidak nasibnya seperti itu. Tetapi zaman sekarang apa? Zaman sekarang ya karena faktor ya, bukan zaman sekarang saja, tetapi zaman sekarang itu sangat ramai, sangat banyak kasus-kasus seperti itu. Bahkan lebih ironisnya, kalau zaman dahulu misalnya ada seseorang
memiliki anak misalnya hamil duluan, sebelum dinikahkan sudah hamil, maka mereka malunya bukan main. Tetapi pada hari ini banyak keluarga yang nggak malu ketika misalnya salah satu anggota keluarganya itu hamil sebelum dinikahkan. Banyak yang sudah nggak malu lagi. Sering, sehingga tingkat keseringan kasus seperti ini sekarang itu menjadi sangat banyak sekali. Karena pengaruh-pengaruh dari media sosial, dia sering melihat film-film porno, kemudian lihat sesuatu yang tidak layak, sehingga terdorong syahwatnya, terdorong nafsunya, padahal dia belum menikah dan belum siap untuk menikah, udah nggak kerja, nggak punya duit, punyanya cuma nafsu saja misalnya, akhirnya kerja aja enggak, apalagi duit nggak punya sama sekali. Akhirnya terjadi dia mengikuti syahwatnya, terjadi perzinaan. Setelah perzinaan dipaksa untuk menikah, udah ilmu nggak punya, duit nggak punya, dipaksa untuk menikah, hancurlah. Dia keluarganya akan hancur, semuanya akan hancur. Bagi dia masa depannya akan hancur semuanya. Karena itu semua, terutama anak-anak muda, itu harus berpikir jauh ke depan. Kalau memang mau menikah ya segera kerja sana, segera kerja keras, dapat uang, dapat ilmu, dapat uang, segera menikah. Kalau memang sudah pengen untuk menikah, atau sibukkan dengan ilmu-ilmu agama, sibukkan dengan belajar ilmu-ilmu agama sehingga terlupakan itu. Apalagi sekarang pemerintah menerapkan ketat, sekarang harus 19 tahun. Perempuan kalau dulu 16 tahun sudah bisa menikah, sekarang perempuan kalau belum umur 19 tahun belum bisa menikah dalam aturan negara. Kalau dalam aturan Islam itu ya nggak ada batasan seperti itu. Umur 15, 16 juga boleh untuk menikah. Tetapi sekarang aturan negara begitu. Kalau belum umur 19 tahun nggak boleh menikah. Akhirnya banyak yang cari jalan pintas. Cari jalan pintas itu dengan itu, belum umur 19 tahun kemudian melakukan zina, kemudian hamil. Setelah hamil bapaknya terpaksa menikahkannya. Ada yang dinikahkan siri dulu, biar nggak malu. Akhirnya nikah juga secara siri. Ada yang kemudian dia harus ke pengadilan untuk dapat dispensasi dari pengadilan agama untuk bisa menikah. Pokoknya merepotkan lah. Karena itu maka kita yang muda-muda, para santri ini harus fokus dalam ilmu agama. Insya Allah lupa menikah itu. Kalau sudah asik dengan ilmu agama, asik dengan kitab-kitab, asik dengan pembelajaran ilmu agama, maka menikah itu sesuatu belakangan, gampang. Jangan khawatir tidak kumanan atau tidak dapat. Terus akan banyak perempuan itu banyak, laki-laki juga banyak, terus lahir laki-laki perempuan semuanya. Maka jangan khawatir tentang masalah itu, fokus saja kepada ilmu agama. Masalah menikah jika sudah waktunya dan sudah siap segala sesuatunya, terutama ilmunya, maka itu sesuatu yang mudah. Jangan kemudian ilmu belum ada nekat menikah, akhirnya berantakan. Atau sangunya belum ada, sudah nekat untuk menikah, akhirnya juga berantakan dan seterusnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pengajian kita
pada pagi hari ini tentang urutan dari para wali nikah. Selanjutnya kita akan bicara tentang khitbah, yaitu bagaimana melamar seorang perempuan untuk menjadi istri kita. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.